Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Novitasari dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Program Studi Manajemen Keuangan kelas MK 5A. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis forecasting atau peramalan data di masa yang akan datang. Forecasting itu biasanya menggunakan data time series nih teman-teman. Dan data time series itu menggunakan data unvariate atau bisa disebut dengan forecasting dengan model AR atau autoregressive dan MA atau moving average. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AR dan MA. Jadi intinya AR adalah model yang menjelaskan nilai suatu variabel berdasarkan nilai masa lalunya sendiri. Sedangkan MA adalah model yang menjelaskan nilai suatu variabel berdasarkan kesalahan atau error di masa lalu. Oke, pertama-tama kita harus memiliki data time series tersebut. Di sini saya akan melakukan analisis forecasting untuk return saham dimulai dari bulan 1 tahun 2023 sampai bulan 12 tahun 2026. Oke, langsung aja kita buka e-view. Nah, di sini kita klik silang aja. Oke, pertama-tama kita klik file, new, work file, karena kita benar-benar membuat data kita itu dari awal. Oke. Untuk date specification kita pilih monthly. Untuk start date kita klik 2023 M01, end date 2026 M12. Oke, selanjutnya kita klik quick empty group. Nah, kita cek lagi nih data yang tadi kita masukin itu tanggalnya sesuai atau tidak. Tadi datanya itu tahun 2023, bulan 1 sampai 2026 bulan Desember. Bulan 12. Sudah sesuai ya teman-teman, jadi kita langsung salin aja file Excel kita. Return saham. Kita salin, kita pindahkan ke e-view. Oke, bisa dilihat di sini untuk dari tahun 2025 bulan 11 itu masih NA ya, karena kita belum mengetahui nih forecastingnya atau peramalan di masa yang akan mendatang. Ini set kita ganti jadi return saham. Rename, yes. Oke. Selanjutnya kita klik quick seri statis unit root test. Kenapa? Karena kita mau setiap kita memiliki data itu kita harus menguji statistik data tersebut. Apakah data kalian itu sudah statis atau tidak, sudah signifikan atau tidak. Jadi kita wajib melakukan unit root test ini. Series name kita masukkan return saham. Oke. Nah, karena saya kan mau mencoba satu persatu ya data saya ini unit root-nya ini statis atau tidak. Jadi saya mulai dari uh, menganalisis levelnya dulu. Kalau misalkan yang levelnya aja nggak statis, kita bisa ganti nih jadi first difference atau two difference. Saya coba dulu dari level maksimum lux, kita ganti jadi 12. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa data yang saya miliki itu sudah statis ya teman-teman, sudah signifikan karena di bawah 0,5 yaitu sebesar 0,002. Kita salin, kita pindahkan ke Word yang sudah saya siapkan ya sebelumnya. Ini
Kenapa saya salin? Karena untuk membuktikan bahwa data yang saya miliki ini sudah statis. Nah, selanjutnya itu kita klik view parallelogram. Nah, karena tadi unit root test-nya aja dari level sudah statis, maka kita tetap pilih level. Kalau misalkan data kalian sebelumnya unit root test-nya itu pilih first different, di sini juga diganti ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk korelogram return saham bisa kita lihat bahwa auto korelasi itu adalah MA, parsial korelasi adalah AR. Kita analisis dulu nih untuk semua diagram ini yang paling panjang itu yang mana? Sudah terlihat ya bahwa MA itu diagram yang paling panjang adalah di leg 6 dan parsial korelasi itu adalah di leg 12. Kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa lihat dari yang AC ataupun PAC. Itu sama aja kayak autokorelasi dan parsial korelasi. Oke, selanjutnya kita klik quick estimate equation. Kita masukkan dulu nih return saham spasi C spasi MA dalam kurung 6 tadi ya legnya. Ini juga sampelnya juga kalian perlu perhatikan apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Nah, di sini kita salin untuk jadi perbandingan nantinya antara MA dan AR. Kita salin, kita pindahkan yang MA. Tadi MA itu legnya sebesar 6 ya. Untuk AR sebesar 12. Oke, untuk selanjutnya mencari AR-nya itu kita tinggal klik Pro Specify Estimate. Nah, MA-nya tinggal kita ganti jadi AR. Tadi leg 12. Ini juga diperhatikan apakah sudah benar. Oke, kita salin juga. Pindahkan. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bandingkan dulu nih antara MA dan AR-nya. Dari yang adjusted R square itu berdasarkan nilai tertinggi nih teman-teman. Jadi kita analisis dulu untuk yang tertingginya itu dari adjusted R square, MA-nya itu sebesar 0,083, lalu untuk adjusted R square AR itu sebesar minus 0,051. Baru sudah terlihat jelas kalau yang nilai terbesarnya itu adalah MA. Selanjutnya, untuk sum square itu dilihat dari nilai terkecil. Untuk yang MA, itu nilainya sebesar 2511704, dan untuk yang AR itu sebesar 2881011. Maka nilai yang terkecilnya itu ada di MA. Selanjutnya, look likelihood. Nah, look likelihood-nya itu kita lihat lagi dari nilai terbesar. Nilai terbesarnya itu dari MA itu sebesar min 239,3892 dan untuk AR itu sebesar min 241,2379 bahwa yang terbesar itu MA. Lalu selanjutnya Hanan Queen Critter. Nah, ini tuh dilihat dari nilai yang terkecil nih teman-teman. Jadi yang untuk MA itu
nilainya sebesar 14,30, lalu AR itu sebesar 14,41, bahwa yang terkecil itu sudah jelas ya dari MA sebesar 14,30. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan antara MA dan AR, model yang paling tepat adalah model yang paling tepat adalah MA. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke EView untuk melakukan forecasting. Kita ganti ini jadi MA lagi ya, karena tadi kan terakhir itu di AR. Kita proc specify estimate, ganti ininya jadi MA. Lak 6. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik forecast. Oke. Kita kembali lagi ke data yang awal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada data baru nih, return sahaf, di mana F itu adalah forecast ya teman-teman. Kita buka. Lalu kita bandingkan dengan data yang sebelumnya yang masih NA itu. Nah, kita bisa lihat bahwa di tahun 2025 bulan 11 itu datanya masih NA atau tidak diketahui ya teman-teman forecastnya. Tapi di yang sudah di forecast itu sudah terisi dari eh, tahun 2025 bulan 11 sampai tahun 2026 bulan 12. Itu adalah data yang telah kita forecast atau kita analisis data peramalan di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.